Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Iva pada pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar makanan halal dan haram. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, makanan halal dan haram. Tahukah anak-anak bahwa Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu di antaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini, makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Karena agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Jenis makanan halal antara lain, yang pertama, makanan halal menurut zatnya, dan yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya memiliki ciri-ciri. Pertama, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikan. Sedangkan makanan halal menurut cara memperolehnya, yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Anak-anak, dalam membiasakan mengonsumsi makanan halal, perlu diketahui bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Sehingga hikmah mengkonsumsi makanan halal antara lain, dengan mengkonsumsi makanan halal dapat menjaga kesehatan hati dan jasmani manusia, sehingga doa-doa manusia dikabulkan oleh Allah SWT. Mengkonsumsi makanan halal dapat dijauhkan dari siksa api neraka, dan makanan halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Selain itu, makanan halal juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bisa mensyukuri atas nikmat Allah dan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah
jika kamu hanya menyembah kepadanya. Anak-anak, banyak terjadi salah sangka dari masyarakat bahwa mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Hal itu malah memicu banyak kesalahpahaman tentang halal dan haram suatu rezeki. Akhirnya, banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Padahal, belum tentu halal. Kita, sebagai orang yang bertakwa, hendaknya menghindari hal itu dengan banyak mempelajari Al-Quran dan hadis tentang pengertian halal dan haram. Oleh karena itu, dalam hal ini, jenis-jenis makanan haram antara lain: yang pertama, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Kedua, darah dan daging babi termasuk di dalamnya kulit, tulang, atau semua bagian dari babi. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikan, atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. 4. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah SWT. Dan yang kelima, makanan yang membahayakan. Anak-anak, haramnya makanan secara garis besar antara lain: yang pertama, haram aini, dan yang kedua, haram sababi. Haram aini ditinjau dari sifat benda seperti daging babi, darah, dan bangkai. Sedangkan haram sababi ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Dalam jenis haram aini, antara lain berupa hewani, berupa nabati, dan benda yang berasal dari perut bumi. Sedangkan jenis haram sababi antara lain: yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, dan merampok. Kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil haram karena menjual makanan dan minuman haram seperti daging babi, miras, kemudian dibelikan makanan dan minuman. Yang keempat, hasil haram karena telah membungakan dengan riba. Yang kelima, hasil memakan harta anak yatim dengan boros atau tidak benar. Dengan demikian, akibat mengkonsumsi makanan haram antara lain: pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Kedua, doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ketiga, merusak amal-amal soleh. Keempat, rasa hina dan rendah. Dan kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Oleh karena itu anak-anak, perlu adanya label halal dalam setiap produk untuk memudahkan kaum muslimin dalam mengkonsumsi makanan, sehingga kehalalan jelas dan tidak ada keraguannya. Dengan demikian, anak-anak, mari kita bijak dalam memilih makanan, karena apa yang kita makan akan mempengaruhi dari sikap, perilaku, cara berpikir, dan ibadah kita kepada Allah SWT. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.